Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa lulu uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman sadaraku seman sakida. Para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum-antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan dari Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa taala. Tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah. Salawat wassalamu alaih dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, khotiriman azanallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti biasa di petang Jumat kita akan kembali mengikuti muhadarah atau kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung dari studio Radio Hidayah bersama guru kita Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah, melanjutkan dari bahasan kitab Durusun Yaumiyah atau kitab ensiklopedia nasihat. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz telah bersama kita di studio di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, dimanapun antum-antuna berada, di akhir kajian nanti kita buka Q&A, yang mana antum-antuna berada bisa menghubungi kami di 08117530.000, ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081175454444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik, khotiriman azanallahu wa iyyakum, dimanapun antum-antuna berada, sebelum kita mulai acara kita di sore hari ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Muawiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum, Ustaz? Alhamdulillah khair. Kaifa haluka? Alhamdulillah khair, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Jazakallah khair telah menyempatkan waktunya di sore hari ini untuk kami kembali menimba ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khotiriman azanallahu wa iyyakum. Untuk subjudul kita masih kita melanjutkan bahasan dari salah memahami arti Islam di pertemuan kita yang kelima. Baik, kepada Ustaz kami persilakan. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar Radio Hidayah di mana saja berada pemerhati kajian kita pada sore hari ini, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada petang Jumat pada hari ini 13 Februari 2026, 25 Sya'ban 1447 Hijriah. Kita masih dapat bertemu kembali dalam nasihat, yaitu ensiklopedia nasihat, dalam bahasan yang akan kita lanjutkan dari pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, yaitu berkaitan dengan al-fahmul khati' lid-din, yaitu pemahaman yang salah terhadap agama Islam. Dan kita telah menjelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu contoh yang pertama dari kebanyakan mungkin kaum muslimin yang memahami bahwa mereka itu mungkin masih Islam atau masih benar Islamnya, ya, ketika mereka beribadah, bahkan mungkin tawaf, istighfar, salat, ya, bahkan haji, ya. Tetapi disebutkan di dalam penjelasan ini, ya, ternyata belum, ya, menjadikan mereka seorang muslim yang benar atau seorang muslim, sebagaimana amalan-amalan yang telah kita sebutkan tadi adalah amalan orang-orang kafir Quraisy. Ya, sudah kita jelaskan dalam beberapa ayat dalam surah Al-Anfal ayat 33, 35, kemudian hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim
penjelasan tentang orang-orang yang mereka mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam keadaan mereka terjepit, dalam keadaan darurat ketika berada di tengah lautan dan mereka akan tenggelam. Mereka mengikhlaskan doa mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sudah sampai di tepian diselamatkan oleh Allah, mereka kembali melakukan kesyirikan. Di perbuatan mereka itu tidak dikatakan dia berserah diri kepada Allah, tidak dikatakan al-Islam. Maka itu juga yang kita dapatkan beberapa contoh atau beberapa perbuatan-perbuatan dari kaum muslimin yang mereka eh, kadang-kadang mereka betul-betul berdoa munajat, ya, apalagi membutuhkan sesuatu, ingin dapat ini itu, ya, kembali kepada Allah. Tapi dalam satu hal dan lain hal mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan misal yang kedua atau contoh yang kedua yang dikatakan oleh Syekh Dr. Amin bin Abdullah Syaqawi hafizahullah taala dalam kitabnya Ad-Durrul Muntaqah minal kalimatul mulqah durusun yaumiyah. Al-misalu tsani, contoh yang kedua. Yang pertama adalah dari contoh yang dari perbuatan orang-orang kafir Quraisy. Adapun contoh yang kedua ini dari makhluk Allah Subhanahu wa taala juga yang Allah ciptakan, tetapi dia terbuat dari Allah ciptakan dia dari api, yaitu iblis dan syaitan. Dan terutama iblis, dikatakan al-iblisu la'natullah la'anahullahu faqad kana yuqirru bi thalathin kulliha min usuli aqidati ahli Islam. Jadi kalau kita mendengarkan penjelasan ini, yaitu contoh yang kedua, ya, bahkan musuh yang sangat nyata, musuh terbesar dari manusia, yaitu iblis, syaitan bala tentaranya, laknatullah alaihim, ya, sesungguhnya mereka atau secara khusus iblis la'anahullah, Allah telah melaknatnya. Maka dikatakan iblis al-mal'un. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim itu adalah al-mal'un yang dilaknat. Maka ini ucapan kita juga melaknat iblis karena Allah telah melaknatnya. Makanya kita disunnahkan ketika ingin membaca Al-Quran diawali dengan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kan kita berlindung kepada Allah dari syaitan yang terlaknat. Iblis yang Allah telah melaknatnya, sungguh dia telah mengikrarkan, membenarkan 3 dari pondasi akidah Islam. Al-iqrar birrabbi, pertama sekali adalah mengakui dan tidak ada ragu, ya, iblis adanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sudah berbicara dengan Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Tidak akan mungkin dia mengingkari Allah, Ar-Rabb, yang menciptakan, yang bahkan menciptakan dia. Ini ikrarnya dia. Jadi kalau kita tinjau dari satu sisi, nanti kita akan jelaskan, ya, apakah benar iblis itu bertauhid, ya, dari sisi keyakinan yang ada dalam hati, iya, karena ikrar itu adalah apa yang diyakini dalam hati dan tidak ada dia ragu, ikrar birrabb, adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga al-iqrar bil ba'tsi, al-iman bil ba'tsi. Tadi iqrar birrabbi, yang kedua al-imanu bil ba'tsi, yaitu beriman dengan adanya hari berbangkit setelah kematian, yaumul ba'tsi. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iblis juga mengakuinya, meyakini ada hari berbangkit. Yang ketiga adalah wa du'aullah min ghairi wasitatin. Bahkan dia meminta kepada Allah tanpa adanya perantara siapapun yang dia jadikan sebagai wasilah, perantara. Tidak ada. Iblis langsung meminta permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu maknanya adalah permintaan. Wadzalika biqauli subhanahu,
Dan itu dalilnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf. Iblis laknatullah alaihi berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, telah kita sampaikan tadi secara kesimpulan dan kita selalu mendengarkan kisah ini, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan iblis dari api dan malaikat dari cahaya nur. Dan kedua-dua makhluk ini sudah diciptakan sebelum Nabi Adam ada. Baru Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah, min turab. Kemudian ya setelah tinggal di dalam surga Nabi Adam alaihissalam dan diciptakan dari tulang rusuknya istrinya Hawa alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji iblis, apakah dia tunduk, patuh, taat atau tidak kepada Allah dengan memerintahkannya sujud kepada Adam. Usjudu li Adam. Bukan hanya iblis saja tetapi juga anak keturunannya. Dan tentu mulai dari ketuanya atau yang tertinggi kedudukannya dari jin yang diciptakan oleh Allah, yaitu iblis. Tapi dia tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Dia mengatakan bahwa dia lebih baik dari Nabi Adam. Ana khairun minhu khalaqtani min narin. Kenapa? Karena dia katakan kepada Allah, engkau telah menciptakanku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Akan tetapi dan Nabi Adam atau Adam telah kamu ciptakan dari tanah. Dan menurut akal iblis yang terbatas, dia menganggap bahwa api lebih mulia dari tanah. Tetapi tidak. Sebenarnya kalau dilihat unsur-unsurnya semuanya bermanfaat dan ada banyak juga mudarat. Tetapi ternyata yang lebih mudarat adalah api. Nah, kita mengetahui juga neraka jahanam dikatakan api, membakar. Maka pemahaman iblis terbalik. Ya, sebenarnya kalau dia berpikir hakikat dari tanah itu lebih mulia, lebih bermanfaat daripada api. Walaupun kedua-duanya makhluk Allah dan ada kebaikannya. Disinilah iblis laknatullah alaih tidak mentaati perintah Allah. Ya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 14, ya, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Kalau kita baca dari keterangan tadi singkat yang telah kita sampaikan, ya, yaitu dalam dari ayat ke-12. Ya, dari ayat ke-12. Karena Allah SWT telah mengecap iblis laknatullah alaih sebagai ya makhluk yang kafir karena dia aba wastakbara, seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis laknatullah alaih enggan, ya, aba itu al-iba, kemudian istakbara itu istikbar, sombong, ya, lalu Allah mengatakan kamu telah kafir. Kafara bermaknanya ingkar, ya, tidak mau mentaati perintah Allah. Makanya sebagian ulama mengumpulkan beberapa jenis kekufuran yang mengeluarkan orang dari Islam, di antaranya adalah kufrul iba wal istikbar. Kufur seorang dia berpaling, ya, menentang dan kalau menentang ada kufur juhud, yang kufur iba itu berpaling, kemudian al istikbar sombong. Maka dia mengatakan qala anzurni ila yaumi yub'atsun. Ini ya dalilnya. Iblis laknatullah alaih mengatakan, wahai Allah, ya, qala, yaitu qala iblis, anzurni, maksudnya tundalah untukku, ila yaumi yub'atsun, agar aku hidup sampai nanti hari kiamat besar, habis semua, maksudnya hancur semua langit dan bumi dan makhluk Allah yang Allah binasakan, di antaranya iblis mati,
dan nanti dibangkitkan kembali. Ila yaumi yub'atsun. Makanya disebutkan melalui dalil ini surah Al-A'raf ayat 14 dan beberapa ayat yang lain dalam Al-Qur'an, kata para ulama tafsir bahwa iblis ya diberikan oleh Allah tidak mati, ya tidak ada menghampirinya kematian dan tidak dicabut nyawanya sampai ya dihancurkannya ada datangnya kiamat besar. Kemudian nanti dia mati dan juga dia dibangkitkan dan dia akan menghuni neraka jahanam. Makanya dia mengatakan qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Sebagaimana yang dijelaskan ada beberapa ulama tafsir, di antaranya Sa'di mengatakan falamma a'lana aduwullah bi'adawatillah, ketika musuh Allah yaitu iblis betul-betul dia menampakkan permusuhannya kepada Allah, ya bi'adawatillah wa adawati Adam wa dzurriyyatihi, dan juga permusuhannya ya kepada Nabi Adam, manusia yang diciptakan pertama, wa dzurriyyatihi, dan juga kepada keturunan-keturunannya. Sa'alallaha an-nadhirata wal ihmala ila yaumil ba'ats. Sudah dia jelas memusuhi Allah, memusuhi Nabi Adam dan keturunan-keturunannya, ya, masih meminta keringanan kepada Allah, tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, Allah Maha Pengasih memberikan permintaan-permintaan dari makhluknya, ya, juga sebagai ujian bagi kita. Iblis tidak mati dan dia terus menggoda, dan ada keturunan-keturunannya dari golongan syaitan, ya syayatin minal jin, ya, sehingga dia diberikan oleh Allah umur yang panjang sampai hari berbangkit. Dia meminta kepada Allah tunda ila yaumil ba'ats. Liyatamakkana, untuk apa? Liyatamakkana min ighwa'i ma yaqdiru alaihi min bani Adam. Min bani Adam, agar dia mampu untuk menyesatkan, ya, sesuai dengan kemampuannya, dan dia terus berusaha menyesatkan anak cucu Adam atau manusia. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Kalau kita baca ayat ini, dia mengikrarkan Rabb itu Allah, apalagi dia berbicara dengan Allah. Kemudian katakan qala anzirni yaumi yub'atsun, ini juga berarti dia beriman kepada hari berbangkit. Tambah lagi wa du'a'uhu min ghairi wasithah, dia berdoa meminta kepada Allah, sa'alallah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sa'di tadi dalam tafsirnya, ya minta tunda dan tanpa perantara. Ya, tanpa perantara. Subhanallah, kalau kita melihat bagaimana, ya bukan kita mengatakan dia bertauhid, benar tauhidnya. Dia akidah dalam arti keyakinannya benar. Ya. Tetapi luar biasa dia menentang dan dia kufur. Ya, kufur iba wal istikbar. Bagaimana dengan manusia sekarang bahkan mengaku kaum muslimin yang berdoa meminta, ya melalui perantara, tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan mana lebih bagus atau lebih hebat pemahamannya, tentu iblis. Tapi iblis dikatakan kafir. Iblis dia keluar daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan al-mal'un la'natullah alaihi la'anahullah adalah al-ib'ad an rahmatillah, itu dijauhi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, sa'ala an-nadhara wal imhala ila yaumil ba'ts wal hisab. Meminta kepada Allah tunda, ya, untuk tidak dimasukkan ke dalam neraka, dan juga minta tunda umurnya supaya dipanjangkan sampai hari hisab. Talaba alla yamuta, yaitu meminta agar tidak mati, ya, li'anna yaumal ba'tsi la mauta ba'dahu. Karena dia mengetahui bahwa ketika sudah ada hari berbangkit, tidak ada kematian lagi setelahnya. Maka dalam ayat yang lain dikatakan qala innaka minal mundharin. Ya, atau sambungan ayatnya. Tadi ayat yang ke-14, kemudian ayat yang ke-15 dari surah Al-A'raf, Allah berfirman menyambung ayat tersebut, innaka minal mundharin. Sesungguhnya engkau iblis termasuk yang aku tunda, ya, kematianmu, dan kamu hidup panjang umurmu sampai hari berbangkit.
Qala Abdullah bin Abbas wa Suddi wa ghairuha, berkata para ulama tafsir di kalangan para sahabat, di antaranya ya eh, ahli tafsir yang terdepan itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga para tabi'in, Imam As-Suddi dan yang lainnya mengatakan anzarahu ila nafkhatil ula haitsu yamutul khalqu kulluhum. Itu telah kita sampaikan tadi, yaitu Allah menunda kematiannya sampai datangnya tiupan sangkakala yang pertama oleh malaikat, ya, Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, itu hancurnya semua makhluk langit dan bumi beserta isinya. Disitulah dia mati. Kemudian telah mati baru ada hari berbangkit. Wa kana talabal indhari ila nafhati tsani haitsu yaqumun nas li rabbil alamin. Dan dia sebenarnya meminta kembali tunda waktu umur, maksudnya tunda kematian, ya, sampai tiupan sangkakala yang kedua. Jadi dia mau hidup terus sampai nanti kalau ada tiupan yang kedua baru dia mati. Tapi tidak diterima oleh Allah SWT permintaannya yang kedua. Fa'aballahu dzalika alaihi, Allah tidak mau menerima permintaannya. Ya, wa qala inna ila yaumi yub'atsun, hanya sampai hari berbangkit. Ya, dia meminta sampai hari berbangkit. Makanya Allah tidak mengabulkannya. Wala yataqaddam man yub'atsu. Kaum muslimin dan muslimat pendengar radio Hidayah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan penjelasan dari Syekh Dr. Amin bin Abdul Asyaqawi, beliau menyebutkan tentang contoh atau misal yang kedua ini, beliau mengatakan al-jawabu ma'lum. Jawabannya, apabila kita mengatakan fahal nafa'ahu dzalik, apakah bermanfaat untuk iblis permintaannya tersebut, imannya tersebut kepada hari berbangkit, ya, keyakinannya Allah itu ada dan Allah yang mengatur, bermanfaat keyakinan seperti itu? Jawabannya tidak. Al jawabu ma'lum, sebenarnya jawabannya bisa kita ketahui, ya, kita dapat memahami jawabannya. Kenapa? Karena li'anal islam huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahli. Inilah definisi yang lengkap. Kalau ada orang bertanya apa itu Islam, ya, apa itu Islam? Islam itu dari kata bahasa Arab. Kalau dari 3 hurufnya, dari kata kerjanya salima, artinya selamat. Kalau 4 hurufnya aslama, kan dikatakan aslama yuslimu islaman. Artinya menyerahkan diri untuk selamat, ya, dari azab Allah. Menyerahkan diri bagaimana supaya dia selamat dari azab Allah? Yaitu huwal istislamu lillah bitauhid, menyerahkan sepenuhnya bahkan jiwa raganya untuk Allah dengan tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh para ulama dari potongan definisi yang pertama ini daripada definisi Islam, maka seorang baru dikatakan Islam kalau dia bertauhid. Kalau dia melakukan kesyirikan berarti lawannya, apalagi syirik besar. Berarti dia belum Islam, belum benar Islamnya. Walaupun dia telah mengatakan Islam, walaupun dia memproklamirkan bahwa dia adalah orang Islam, tapi dari perbuatannya lah yang membuktikan dia Islam atau tidak. Termasuk juga dari keyakinannya. Padahal kita mendapatkan keyakinan iblis sudah benar, dia memahami akidah Islam, dasar-dasar akidah Islam. Mengaku adanya Allah, mengakui adanya Allah, membenarkan, beriman kepada hari berbangkit, dan meminta kepada Allah tanpa ada perantaraan. Tapi tidak bermanfaat perbuatan iblis ini. Ketiga-tiga perbuatannya itu tidak bermanfaat. Ya, karena makna Islam adalah wal istislamu lillah bitauhid. Dia betul-betul mengesahkan Allah. Kalau ada perbuatan syirik dan kufur berarti dia tidak bertauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah juga dibuktikan ketika dikatakan dia adalah seorang Islam dan seorang muslim, maka dia tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan aplikasi juga sambungannya daripada makna tauhid. Ketika seorang mengesahkan Allah dalam rububiyah Allah, ya, maka nampak dalam praktek ibadahnya dia betul-betul tunduk taat kepada Allah. Al-inqiyadu lahu bitta'ah, dia buktikan dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan makna
illallah, yaitu ya semua ibadah hanya untuk Allah. Ketaatan, ketundukan yang mutlak, ya tidak ada diragukan lagi dan tidak boleh ya dibenturkan dengan ketaatan kepada makhluk, hanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dipahami definisi yang kedua, agar seorang itu benar dikatakan seorang muslim, agar benar pemahamannya tentang Islam, yaitu wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Yang pertama, dia menyerahkan dirinya hanya kepada Allah, bertauhid, mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan makhluknya. Kemudian dia praktekkan dalam kehidupannya, dia tunduk dan taat kepada Allah, kepada aturan Allah, kepada perintah-perintah Allah. Kemudian menjauhi larangan-larangan Allah. Itu baru benar Islamnya. Kemudian apakah cukup? Ya, lihat praktek yang lain. Kalau seorang dikatakan Islam adalah dia al-bara'atu minasyirki wa ahli, dia berlepas diri dari perbuatan syirik dan juga pelaku-pelaku syirik. Perbuatannya dan pelakunya. Maka dikatakan termasuk iman, ya. Di antaranya kita beriman kepada Allah, ya. Dan di antaranya makna dari iman adalah mahabbah, mencintai Allah, ya, dan juga mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Sebagaimana juga kebalikannya, lawan daripada iman, seseorang itu dia benci kepada Allah, ya, kemudian mencintai orang yang dibenci oleh Allah. Padahal yang benar adalah dia membenci apa yang dibenci oleh Allah dari perbuatan, ya, lawan daripada tauhid yaitu syirik dan juga pelaku syirik. Ada orang mengatakan saya benci kepada syirik, perbuatan dosa besar, ya dosa yang paling besar. Tapi dalam pergaulannya, kedekatannya, ya, pergaulannya dekat sekali dengan pelaku-pelaku syirik. Ini enggak benar. Ini belum benar Islamnya. Makanya dalam Islam ada dikatakan al-wala wal bara. Bentuk muamalah kita bersama manusia ada al-wala wal bara, dan ini adalah merupakan dasar akidah Islam. Para ulama masukkan ini perkara dalam akidah. Bagaimana kita loyal kepada orang yang bertauhid, mengamalkan sunnah, yang terdepan adalah para nabi dan rasul, para sahabat tentunya, dan orang-orang mengikuti jalan mereka dengan baik, para ulama kaum muslimin, dan orang-orang yang bertauhid dan mengamalkan sunnah. Ya, berarti ini pelakunya juga kita harus mencintai mereka. Karena Allah memerintahkan untuk mencintai mereka. Begitu juga sebaliknya kesyirikan, bukan hanya perbuatan syirik itu, tetapi juga pelaku-pelaku syirik kita harus berlepas diri darinya. Dikatakan al-bara, jadi wala tadi kepada nabi, pengikut-pengikutnya yang bertauhid, yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelaku-pelaku syirik. Ini baru benar dikatakan seorang itu Islam. Jadi dari dua sisi ini harus diperhatikan kalau kita ingin memahami atau mempraktekkan Islam yang benar. Atau kita mengatakan Islam kita sudah benar, ya prakteknya al-istislamu lillahi bitauhid wal qiyadu lahu bita'ah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Baru benar tauhid atau baru benar Islam seseorang. Dan kita mendapatkan banyak orang yang menilai kaum muslimin, oh itu Islam, itu masih Islam. Tapi lihat bagaimana perbuatan mereka. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dikatakan mereka seorang Islam? Karena mereka tidak melepaskan diri daripada kesyirikan dan juga pelaku-pelaku syirik. Hanya dilanjutkan oleh Syekh pengarang kitab ini, Syekh Amin Abdullah bin Abdullah Syaqawi hafizahullah taala, beliau mengatakan laisal islamu hawa muttaba'an. Bukanlah dikatakan Islam itu ketika yang diikuti hawa nafsu. Ya, hawa nafsu yang diikutinya bukan Al-Quran, bukan sunnah Nabi, bukan mengikuti Rasulullah SAW, tetapi hawa nafsunya. Ketika bertentangan dengan keinginan hawa nafsunya, ya dia tolak Al-Quran dan sunnah. Dia tidak menerima perintah Allah. Itu sama dengan iblis tadi. Ketika tidak cocok dengan hawa nafsunya, dengan keinginannya, ya dia tolak perintah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan dia belumlah Islam.
Begitu juga sebagian kaum muslimin yang mengaku kaum muslimin. Ya, ketika dia mengikuti hawa nafsunya, maka belum dikatakan Islam. Au ra'yan dha'ifan, atau ada pendapat yang namanya di dunia ini dari dulu sampai sekarang pasti pendapat itu tidak satu, adanya perbedaan pendapat. Ya, makanya kita mengetahui dari pendapat itu pasti ada pendapat yang kuat, ra'yan qawiyan, rajihan yang lebih tepat, lebih benar, ada yang ra'yan dha'ifan marjuhan. Ada pendapat itu ada yang lemah dan tidak dipakai, yang dia tertolak karena pendapat yang kuat. Maka tidak boleh seorang itu mengambil pendapat yang lemah. Kan kita sebutkan tadi, alasan dari iblis, dia tercipta dari api, Nabi Adam dari tanah, api lebih baik dari tanah. Ini ra'yan dha'ifan, ini ada pendapat yang lemah. Menurut akal dia iya, tapi menurut Allah tidak. Maka selalu kita katakan dan dikatakan oleh para ulama, ya, tidak boleh kita mengikuti akal kita semata, tidak boleh kita mengikuti perasaan kita di dalam beragama, dalam memahami kebenaran, ya, patokan kebenaran, siapa yang diikuti atau apa yang diikuti, lalu berpendapat dengan pendapat kita atau pendapat orang tapi lemah. Nah, tidak ada landasan, tidak ada dasar, tidak ada pendalilannya dari Al-Quran dan Sunnah. Maka ini namanya ra'yan dha'ifan. Bal huwa tariqun mustaqim la iwaja fihi fi ad-din alladhi yaqbaluhu Allah wal iman alladhi yanfa'u sahibuh. Huwa alladhi la yukhalitu syirkun wa la yunaqiduhu kufrun wa yastamirra alaihi sahibuhu hatta yalqallaha. Maka perhatikan wahai kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin menjadi seorang Islam yang benar, benar Islam kita dan benar pemahaman kita terhadap Islam ini, maka tentunya harus berada di jalan yang lurus, tariqun mustaqim la iwaja fihi, tidak ada bengkok kanan dan kiri, tidak, ya, berpaling ke kanan dan ke kiri. Oleh sebab itu agama alladzi yaqbaluhu Allah, agama satu-satunya yang diterima oleh Allah SWT, dan iman juga yang bermanfaat adalah orang yang apa? Yang dia tidak mencampurkan. Perhatikan, huwallazi la yukhalituhu syirkun. Dari satu sisi dia beriman, pada waktu yang lain di satu waktu dia beriman, di waktu yang lain dia kufur, dia syirik. Maka ini belum Islam. Sebagaimana telah diberikan contoh sebelumnya orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang kafir yang mereka, ya, ketika berada di tengah lautan dan mereka hampir tenggelam, mereka, ya, akan mati, mereka berdoa kepada Allah karena nggak ada bisa yang menyelamatkan. Mereka tahu bahwa yang bisa menyelamatkan hanya Allah. Ikhlas mereka. Tapi setelah berada di tepian selamat, mereka kembali melakukan kesyirikan. Jadi dicampur. Dan ini hati-hati, jangan kita mencampur keyakinan yang sudah benar dengan keyakinan yang salah. Maka tidak akan mungkin bertemu tauhid dengan syirik. Kalau benar tauhid seseorang, pasti dia akan menjauhi kesyirikan. Ya, dan prakteknya dari tauhid tentunya mulai dari keyakinan, karena perkara iman. Walaupun kita yakin seperti keyakinan iblis, ya, Allah ada, iman adanya hari berbangkit, beriman dengan hari berbangkit, meminta kepada Allah tanpa perantara, tetapi dia telah menyekutukan Allah dengan mengikuti hawa nafsunya, dengan mengikuti pendapat yang lemah, ya, maka ini dia belum dikatakan seorang Islam. Dan juga iman yang bermanfaat adalah iman mengikuti jalan yang lurus, alladzi yanfa'u sahib. Itulah iman yang bermanfaat, adalah yang tidak dicampuri iman tersebut dengan syirik. Sebagaimana yang selalu kita dengar dalam firman Allah di surah Al-An'am. Ya, orang yang diberikan oleh Allah keamanan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka dapat petunjuk dari Allah, adalah orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin. Mereka tidak mencampurkan iman mereka, tauhid mereka dengan kezaliman, maksudnya dengan kesyirikan. Maka la yukhalituhu syirkun. Iman yang benar, Islam yang benar tidak dicampuri dengan kesyirikan. Seperti kita sebutkan tadi, salat juga ke masjid, ya, bahkan melaksanakan ibadah haji. Tetapi pas ziarah kubur, pergi ke kubur wali, ngalap berkah, ya, tabarruk, mengambil berkah. Ini syirik. Dia telah merusak imannya, telah merusak akidahnya. Dia telah mencampurkan dengan kesyirikan.
Begitu juga iman yang benar, Islam yang benar la yunaqiduhu kufrun. Ya, tidak dia batalkan iman Islamnya itu dengan perbuatan-perbuatan kufur. Dan terus dia berada di dalam jalan yang lurus tersebut, wa ayyastamirra, terus dia berada di dalam jalan yang lurus hatta yalqallah, sampai dia meninggal dunia, sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang baru dikatakan seorang muslim. Dan semua para sahabat dikatakan sahabat adalah mereka orang yang man laki Nabi SAW au ra'a Nabi SAW, adalah orang yang melihat Nabi, man ra'a Nabi au laqiyan Nabi SAW, atau bertemu dengan Nabi seperti sahabat-sahabat yang buta, dia tidak melihat Nabi, tetapi dia bertemu dengan Nabi, berbicara dengan Nabi, maka mereka dikatakan sahabat. Apalagi yang melihat, dan ketika dia melihat dan bertemu dengan Nabi, dia dalam keadaan Islam. Kemudian mata alal Islam, sebagaimana definisi para ulama hadis tentang definisi sahabat, ya, dan mereka meninggal dalam keadaan Islam, dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan, tidak membatalkan imannya dengan kekufuran. Maka inilah yang dikatakan dia adalah seorang Islam. Dan itulah contohnya bagi kita. Itu para sahabat Rasulullah SAW, dikatakan mereka adalah orang yang Islam, orang yang beriman, orang yang bertauhid. Makanya selalu penekanan para ulama, kalau kita ingin memahami Islam ini dengan benar, dalam arti kita paham dan tidak salah dalam memahami Islam, pahami Islamnya para sahabat. Bagaimana mereka memahami Islam? Karena guru mereka adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW, ya, gurunya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, menerima wahyu, walaupun melalui perantara malaikat Jibril, maka sudah pasti benar. Islamnya adalah Islam yang benar, itu Islam Rasulullah dan Islam para sahabat. Jangan dicampuri, ya, dengan kesyirikan. Jangan dibatalkan Islamnya dengan perbuatan-perbuatan kufur. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman dalam surah Hud ayat 112, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu, lurus, tidak melenceng, tidak berpaling, ya, tidak mengikuti jalan-jalan yang sesat di kanan kiri atau dimanapun, yang jalan-jalan yang banyak. Luruslah kamu, bertauhidlah kamu, ikutilah perintahku, kata Allah, fastaqim kama umir, sebagaimana kamu telah diperintahkan. Karena para nabi dan rasul utusan Allah. Siapa yang memerintahkan mereka? Pasti Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan fastaqim kama umir, lurus, jangan berpaling. Ya. Jangan sesat, jangan kamu mengikuti pendapat siapapun, jangan kamu terpengaruh dengan pendapat siapapun atau perbuatan siapapun. Istiqomalah kamu kama umirta, sebagai kamu telah diperintahkan, sebagaimana kamu telah diperintahkan atau telah aku perintahkan, kata Allah kepadamu. Ya, fastaqim kama umir. Walam yakul, dan Allah tidak ada mengatakan atau mengungkapkan firman-Nya dengan perkataan seperti ini, kama arat, ya, ya, summa amara bil wukuf inda hududihi wa rusumi. Kemudian tidak ada Allah mengatakan fastaqim kama aratta, ya, istiqomalah kamu, luruslah kamu sebagaimana keinginanmu. Tidak, tetapi kama umirta, sebagaimana yang kamu telah diperintahkan. Karena yang memerintahkan adalah Allah, dan Allah telah memberikan aturan dan telah membimbing para nabi dan rasul, dan juga Rasulullah SAW melalui wahyunya. Jadi mereka tidak boleh keluar dari aturan Allah, karena dikatakan fastaqim kama umir. Kalau tidak mengikuti aturan Allah, namanya tidak istiqomah lagi, sebagaimana iblis laknatullah alaih. Ya, dia tidak istiqomah, ya, dengan apa yang telah diperintahkan, maka dia keluar dari kebenaran. Dia disesatkan oleh Allah SWT, bahkan dia minal kafirin, termasuk makhluk Allah yang kafir. Kemudian Allah SWT memerintahkan bil wuqufi inda hududihi wa rasumi, harus, ya, berdiri, ya, pada setiap aturan-aturan Allah. Maksudnya berdiri pada batas aturan Allah. Jangan melangkah sampai ada keterangan boleh melangkah. Maka itulah yang dikatakan dalam perkara ibadah. Ibadah itu tauqifiyah. Ya. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah Allah adalah wajib. Enggak boleh kita memalingkannya. Enggak boleh kita tidak mengamalkannya. Kemudian dalam urusan agama dikatakan adalah tauqifiyah.
apalagi akidah, ya begitu juga ibadah-ibadah. Maka mesti kita berhenti pada setiap aturan-aturan, batasan-batasan Allah. Jangan melampaui batas. Jangan keluar dari batas yang telah Allah gariskan. Ibaratnya kalau dalam dunia olahraga saja, kalau misalnya lari, mau lomba lari, bersusun 10 orang, 20 orang, harus di belakang garis. Berdiri pas di garis, nggak boleh lewat, kalau lewat batal. Ya, nggak bisa ikut lagi. Dikualifikasi maka dia tidak bisa ikut. Ini aturan manusia saja ditaati oleh orang. Apalagi dia ingin dapat juara. Bagaimana dengan manusia yang diatur oleh Allah ingin mendapatkan kemenangan, dapat surga, maka harus berhenti pada batasan-batasan Allah, hududullah. Makanya dikatakan wala tatghaw. Kalau sambungan ayatnya surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirta. Wala tatghaw. Ya, dan janganlah sesat, janganlah berpaling dari jalan yang lurus. Inna bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah dengan apa yang dilakukan oleh kalian, Allah SWT Maha melihat. Seperti ini dapat kita sampaikan karena waktu kita yang terbatas, ya. Kita sampaikan tadi contoh yang kedua dari perbuatan iblis laknatullah alaih, ya, dan ini perlu dipahami oleh setiap kaum muslimin agar ada orang yang menyampaikan kebenaran dakwah, jangan dikatakan kamu kok menyesatkan kami. Kita tidak menyesatkan, tetapi ini menjelaskan bagaimana pemahaman salah terhadap Islam. Islam itu harus benar. Islamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli, sebagaimana definisi Islam yang telah kita jelaskan. Wallahu taala alam bisawab. Nah, demikian ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, di sisa waktu yang ada kita buka Q&A yang mana sahabat hidayah bisa bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 08117530.000 ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081175454444 baik SMS maupun WhatsApp. Baik Ustaz, kita coba angkat pertanyaan perdana yang masuk dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah berbuat baik kepada mertua apakah sampai pahalanya diniatkan untuk kedua orang tua yang sudah meninggal dunia? Dari hamba Allah di Pekanbaru. Mohon nasihatnya saja, jazakumullah khairan. Tadi pertanyaan pertama mertua. Berbuat baik kepada mertua sehingga berharap dapat pahala untuk kedua orang tua. Ya, maksudnya yang sudah perbuatan meninggal. baik dia Nah, mengalir pahalanya kepada ke orang tua. Nah, Itu yang seperti itu. selalu kita dengar dari hadis Nabi SAW, ya, bahwa idamatul insan idamat ibnu adam min qata'a amalu illa min salas. Apabila seorang anak ada manusia kaum muslimin meninggal maka terputus amalannya kecuali 3. Di antaranya adalah yang tidak terputus nyampai pahalanya kepada orang tuanya adalah waladun saleh yad'u lahu, yaitu seorang anak yang saleh yang berbakti kepada orang tuanya, ya, yang dia beribadah kepada Allah dan sampai pahalanya untuk orang tuanya. Dan dikatakan oleh para ulama, walaupun contohnya di situ yad'u lahu, berdoa, tapi semua yang dilakukan oleh seorang anak yang saleh, orang tua akan mendapatkan pahalanya. Itu yang dikatakan wa anta min kasbi abik, ya, kamu itu ada karena usaha daripada orang tuamu. Begitu ya dalam ayat Al-Quran ada disebutkan. Maka insya Allah perbuatan anak yang baik, yang soleh, ya, akan sampai pahalanya kepada orang tuanya yang telah meninggal dari ayah dan ibunya, ya, walaupun dia berbuat baik kepada mertuanya. Wallahu taala alam bisawab. Baik, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya kami undang Anda semuanya, ikhwatal iman yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 08117530.000 ataupun yang ingin bertanya melalui via WhatsApp secara langsung di 081175454444 baik SMS maupun WhatsApp. Baik Ustaz, sambil menanti kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita diberi makanan oleh saudara
lalu makanan itu kita berikan lagi kepada pengemis. Yang saya mau tanyakan, apakah saya dapat pahalanya Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullahu khairan. Nah. Iya, sebagaimana kita mengetahui di dalam Islam, ya, seorang berhak memberi siapapun, ya, dan juga yang menerima berhak menerima. Maka ketika barang itu, maka yang memberi, yang niatnya membantu, niatnya ikhlas karena Allah dan berbuat baik kepada makhluk dengan pemberian tersebut, orang yang memberi dapat pahala. Ini berarti urutan pertama. Berarti yang dapat kebaikan adalah yang diberi, ya, yang orang yang kedua. Lalu orang yang kedua ini dia diberi tapi dia nggak menggunakannya pemberian tersebut. Contohnya mungkin dari makanan tersebut. Ternyata dia berikan lagi kepada orang yang lain, ya, terutama orang yang tidak makan, orang yang jarang makan atau fakir miskin. Maka apakah pemberian dia itu berpahala? Iya. Pertama sekali itu kan namanya pemberian sudah milik Anda 100% mutlak, dan apa yang Anda inginkan dari pemberian tersebut Anda apakan, makan atau dikasih orang, itu hak Anda. Ya, maka disitulah kita mendapatkan bagaimana contohnya para sahabat Rasulullah SAW, mereka saling memberi. Bahkan pemberian yang diberikan kepada dia, dia berikan kepada saudaranya yang lain. Itulah yang dikatakan al-ithar. Dan ini ada banyak sekali contohnya, bahkan dalam peperangan. Para sahabat itu sangat kehausan, bahkan mau mati. Nah, ada sahabat yang lain memberi, yang juga dia dalam keadaan genting. Sudah mau sekaratul maut, tapi saling memberi dan dia berpikir untuk saudaranya. Semuanya nyambung menyambung, dapat pahala semuanya, satu, yang kedua, yang tiga, dan seterusnya. Maka, ya, kalau pertanyaannya apakah yang saya diberikan pemberian tersebut lalu saya berikan kepada fakir miskin saya dapat pahala? Iya. Karena Anda kan juga memberi dan sesuatu pemberian tersebut sudah mutlak milik Anda. Ya, maka telah kita sebutkan tadi kalau kita bentuk makanan mau dimakan silakan, tidak apa-apa. Ya, dan kalau melihat ada orang yang berhak untuk lebih dibantu karena dia jarang makan dan sedikit makannya, ya, atau selalu kelaparan, maka ini pahala juga yang besar. Membantu orang itu dikatakan isar tadi. Ya, dan isar itu pahalanya besar. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, ya, menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kita selalu berbuat baik kepada orang lain, bukan hanya orang berbuat baik kepada kita. Wallahu taala alam bisawab. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustadz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya masih kami undang Anda semuanya, Kota Liman yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini. Kami berikan line telepon di 08117530.000 ataupun juga bisa bertanya melalui via WhatsApp di 08117545 444 yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, kita coba angkat penelpon di kesempatan yang berbahagia ini. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Dari warahmatullahi siapa di mana wabarakatuh. Bapak? Hamba Allah di Pekanbaru Ustaz. Baik, silakan dengan pertanyaannya. Ini pertanyaan Ustaz. Tafadhal. Setiap masjid setiap Jumat kan ada yang azan 2 kali, ada yang 1 kali. Itu azan apa? Salat Subuh. Jumat. Ya, kan Ya. ada yang 1 kali Ya. dan ada yang 2 kali. Iya, iya. Pernah yang anak tengok misalnya jemaah ini datang sebelum azan pertama misalnya kan. Sesudah tu ada azan, langsung setiap azan itu langsung sholat, ada sholat sunat namanya. Kadang sholat dia apa kan, dia Jumat gitu. Apa ada tuh apa Ustaz ya? Masalahnya dari pertama masuk itu udah sholat sunat gitu. Oh iya, iya, Pak. Iya. Itu aja pertanyaan Ustaz. Iya, Pak. Terima kasih Ustaz. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau kita berbicara tentang salat 5 waktu, ya, kita ambil dulu fikihnya. Salat 5 waktu yang ada azan 2 kali hanya salat subuh. Ya, ini katakan fajar kadzib yang pertama, kemudian baru masuk salat subuhnya azan yang kedua. Terlepas ada perbedaan pendapat para ulama tentang salatu khairum minan naum pada azan pertama atau kedua. Nah, ini ada sunnahnya. Kalau misalnya cuma hanya sekali saja, ya itu juga tidak ada masalah.
Kemudian kalau salat Jumat, maka salat Jumat bukan salat zuhur. Ya, kalau salat lain tidak ada azan 2 kali, maka Jumat dikatakan ada azan 2 kali. Ya, maka kita mendapatkan kalau kita baca dan kita belajar sunnah dan kita belajar hadis Nabi, ya, praktek dari zaman Nabi SAW, maka di zaman Nabi tidak ada azan Jumat 2 kali. Zaman Abu Bakar tidak ada, zaman Umar tidak ada, adanya di zaman Utsman. Itu pun disebutkan alasannya ijtihad daripada Utsman seorang khulafa Rasyidin, ya, karena dia melihat sudah banyaknya kaum muslimin dan perlu diingatkan, ya, agar mereka khusus dan di azannya ini di pasar, ya, naik tempat yang tinggi dan berada di pasar, azan yang pertama untuk mengingatkan bahwa kalian laki-laki wajib salat Jumat, tinggalkan perdagangan. Apalagi dalam surat Jumat dikatakan surat Al-Jumu'ah, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Itu Allah perintahkan kepada, ya, laki-laki mukmin muslim, apabila sudah ada panggilan azan maka tinggalkan semua jual beli. Itu panggilan azan yang kedua. Kalau seandainya ada azan Jumat 2 kali. Disitulah ijtihad daripada Utsman bin Affan. Tapi sebagian ulama mengatakan, di antaranya Syekh Albani dalam kitabnya menjelaskan bahwa itu ketika tidak ada mic dan ketika di situ ada maslahatnya, ya, sekarang tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan dan sudah mic itu, ya, pengeras suara itu jauh sudah bisa didengar oleh orang berkilo-kilo jauhnya, maka ya, tidak ada syariat untuk azan yang pertama. Jadi masuk langsung azan yang kedua masuk waktu salat Jumat. Ini yang pertama. Jadi pendapat yang lebih kuat azan Jumat itu sekali. Kalaupun seandainya dilakukan 2 kali seperti kita mendapatkan di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ya ijtihad mereka melihat dari zaman Khulafa Ar-Rasyidin, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Pertanyaannya tadi, setelah azan yang pertama ada salat sunat. Ya, salat sunat khusus pada hari Jumat, orang yang masuk, laki-laki yang masuk ke dalam masjid untuk salat Jumat, maka dikatakan oleh para ulama boleh salat sebanyak-banyaknya, dikatakan salat sunat mutlak. Berakaat salam maka tambah lagi dan seterusnya. Dan tidak dikatakan salat sunat rawatib. Ya. Apalagi kalau kita mengatakan tidak ada azan pertama. Kalau Bapak tadi mungkin agak salah ya dalam ungkapan, mungkin dalam bahasa Arabnya, bukan ba'diyah, qabliyah. Ba'diyah itu sesudah. Ya, sementara dia kalau misalnya ba'diyah memang betul dikatakan ba'diyah, dia melaksanakan salat ba'diyah itu sudah azan yang pertama, dan ini tidak ada sunnahnya. Karena azan pertama sendiri sudah dijelaskan tadi, dikritik oleh para ulama. Ya, kemudian ditambah lagi tidak ada istilah salat rawatib untuk Jumat. Yang ada salat rawatib untuk salat 5 waktu. Kalau sunnahnya ada beberapa sunnah, ada dikatakan setelah Jumat dia lakukan salat sunat. Ya, adapun sebelum khatib naik mimbar itu salat sunat mutlak saja. Kalau dikhususkan seperti tadi, ya enggak boleh. Ya, kalau dikatakan dia mengatakan ada salat sunat ba'diyah setelah azan yang pertama, enggak ada sunnahnya. Maka tentunya ini salah kalau ada yang berniat untuk salat sunat seperti itu. Tapi kalau dia dari awal masuk dia salat sunat terus 2 rakaat salam lagi, kemudian pas azan dia jawab azan, kemudian dia salat, ya, dia memang melakukan salat sunat mutlak. Tapi kalau khusus seperti tadi setelah azan pertama maka berdiri semua, dianggap itu salat ba'diyah azan pertama, maka tidak ada sunnahnya. Maka sebaiknya ditinggalkan. Wallahu taala alam bissawab. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, karena keterbatasan waktu kita yang ada, kita angkat satu pertanyaan terakhir dari pesan singkat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah dalam berdoa bertawasul dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, Ya, kalau dikatakan bertawasul, dia tidak termasuk bertawasul, tapi dia adalah adab. Ya, karena tawasul yang disyariatkan itu berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, maka ada istimbat para ulama mengumpulkannya bahwa tawasul yang disyariatkan itu ada 3. Tawasul bi asma'illah wa sifati, yaitu sebelum seorang berdoa meminta kepada Allah, dia memuji Allah terlebih dahulu. Ya, kemudian tawasul bi amalis salih, setelah dia melakukan amalan saleh maka dia berdoa.
bisa saja kalau kita katakan itu kan berselawat kepada Nabi kan masuk amalan soleh, benar. Tapi dari contoh-contoh yang ada dari riwayat hadis dan penjelasan Nabi juga tentang orang-orang yang dari Bani Israel yang dahulu masuk ke gua, kemudian mereka berdoa, sebelum berdoa mereka mengingat amalan soleh mereka, lalu mereka bertawasul dengan amalan soleh, lalu dikabulkan oleh Allah. Ini ada. Tapi kalau selawat itu adab. Adab karena kita meminta kepada Allah, kita memuji Allah, dan juga berselawat kepada Nabi SAW dari salah satu adab dalam berdoa, ya. Karena beliau adalah utusan Allah. Kita tidak meminta berdoa kepada Rasulullah, berselawat. Jadi selawat bukan meminta kepada Rasulullah, tapi ya memuji Rasulullah dan mengharapkan adanya Allah memuji dan memberikan kemuliaan kepada Rasulullah SAW. Itulah makna daripada salat as-salatu wassalamu ala Rasulillah, ya. Dikatakan sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk adab doa, dan ini ya selalulah kita praktekkan, karena jangan langsung meminta, karena adab-adab doa itu mempengaruhi dikabulkannya doa kita. Yang terakhir adalah meminta doa kepada orang-orang yang soleh, yang bertauhid, yang mengamalkan sunnah, ya, agar dia mendoakan kita kebaikan. Tapi tetap para ulama mengatakan yang terbaik adalah kita berdoa sendiri, meminta kepada Allah, ya, karena Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bil 'alahum yarshudun. Ya, itu kalau kita lihat di dalam mushaf cetakan Saudi atau Arab, ya, itu ayat itu satu halaman dengan kewajiban puasa, ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Di bawah sekali, ya, Allah berfirman bahwa Allah itu dekat kepada makhluknya. Maka tidak perlu perantara orang lain kita meminta. Makanya Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala dalam Syarah Riyadhus Shalihin beliau mengatakan, ya, bahkan ini mengurangi keyakinan kita terhadap Allah, kita langsung meminta, tidak perlu perantara. Apalagi untuk kebutuhan, keperluan pribadi kita. Ngapain kita sampaikan ke orang, kita minta pula orang untuk mendoakan kita. Kita yang langsung berdoa kepada Allah. Nah, itulah yang paling tepat. Maka tawasul 3 ini yang disebutkan oleh para ulama. Adapun dikatakan salawat, hakikatnya bukan tawasul tapi adab. Allah taala alam bisawab. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan karena keterbatasan waktu kita yang ada. Saat ini di studio menunjukkan pukul 18:27 waktu Indonesia Barat. Adapun waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 18:34 waktu Indonesia Barat. Ada sekitar 7 menit ke depan untuk kita bersiap-siap melaksanakan sholat fardu maghrib. Dan sebelum kita akhiri mungkin ada ihtitam sedikit dari bahasan kita, Ustaz. 6. Ya, kaum muslimin dan muslimat, mendengar radio Hidayah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita memperbanyak syukur kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat tambahan terus kepada kita. Di antaranya kita bersyukur kepada Allah berada di dalam akidah yang benar, ya, dalam juga mengikuti sunnah Nabi, tidak pernah menyelisih sunnah Nabi atau praktek dalam ibadah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah hakikat Islam yang sebenarnya. Maka kalau kita pahami ini, maka sedikit banyaknya kita insya Allah memahami Islam itu dalam arti yang benar. Ya, dan telah disebutkan tadi, jangan kita salah paham tentang Islam menurut kita masing-masing. Kita katakan sudah Islam, ternyata banyak orang yang terjerumus keluar dari Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum. Kita ucapkan kepada Ustadz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama mendapat ibrah dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz di kesempatan yang berbahagia ini. Dan kita infokan ke ruang dengar Anda semuanya Ikhwatul Iman, insyaallah untuk program Ramadan kita akan tetap kita lanjutkan di sore hari, namun mungkin sedikit lebih cepat kita akan mulai, yakni insyaallah pada pukul sekitar pukul 16 atau pukul 16.30 atau pukul 17 ya. Insyaallah taala akan dipercepat setengah jam sebelum seperti biasa insyaallah taala. Baik khotul iman azanallahu wa iyyakum, itu yang dapat kita sajikan di sore hari ini, dan
Ana Rudi Abu Muawiyah dan segenap kru yang bertugas menundur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas kelafan dan kalapan kami baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.